Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang di rumah atau di mana be adonyo. Tentunya untuk pagi ini di Studio 2 Pal TV memang punya kita edisi 27 Juli 2023. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar pagi ini? Semoga selalu semangat pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan pernah tidak semangat. Karena di pagi itulah kita jingok semangatnya sampai akhir pasti semangat terus. Wah, jauh bener nih. Mungkin tadi habis ini apa nelen digitas bi Ustadz ya Allah, habis sholat berapa rakaat. Betul, dan mungkin hari ini kita memang sengaja ngambil hari libur karena besok sudah ada yang ngerayakan hari Idul Adha, atau juga kita melok pemerintah mungkin hari Kamis. Nah, persiapan untuk hewan kurban hari ini atau juga persiapan kita untuk ngerayu ke hari raya Idul Adha, ataupun juga setidaknya minimal bersih-bersih rumah karena mungkin kita di Idul Adha kagak ada open house. Betul nih ya. Nah, pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita bakal membahas tentang pencegahan dan juga kesadaran bersama melawan narkoba di Hari Anti Narkoba Sedunia. Betul. Nah, karena kita tahu pemirsa zaman ini hari caknya lah terlalu ekstrim ya. Apalagi untuk kaum milenial yang caknya kalau ndak narkoba ndak keren. Atau memang pergaulannya yang sangat mudah sekali kena atau dampak dari narkoba. Mungkin kalau dari fisik kita bisa nyingok, wah kelihatan mata sayu atau tidak fresh dan lain sebagainya. Mungkin memang hobi begadang atau ya salah satu faktor karena zat dari narkoba tersebut. Iya, apa karena faktor buntu juga bisa jadi. Apalagi tanggal 27 ya. Iya benar, belum gajian cak itu ada beberapa uang. Nah, kita di sini sudah kedatangan narasumber Kak Arif Fadila SE, Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Sumsel, dan juga di sini ada Kak Angga Witma M. Bener ya? Atau ini terbalik Kak dengan Paknya? Karena sama-sama muda Cak Didi. Betul. Panggil Kak kalau Iya, Kak karena dua narasumber ini sebagai ketua dan sekretaris dari Ikatan Konselor Adiksi Sumatera Selatan. Tema kita hari ini adalah pencegahan dan kesadaran bersama melawan narkoba di Hari Anti Narkoba. Selamat pagi Kak Angga dan Kak Fadil. Pagi. Sudah panggilnya ya. Iya. Kak Bella ya masih muda soalnya. Oh iya. Lah sarapan Kak pagi. Sudah ya. Kalau belum nggak dipesan ke lontong ini. Aman Kak. Oke Kak, kalau biasanya untuk aktivitas kita pagi-pagi di kantor itu ini kan organisasi ya, itu banyak Kak anggotanya? Untuk saat ini sih kalau untuk anggota IKAI Provinsi Sumatera Selatan itu totalnya ada 135 orang anggota. Yang kebetulan memang tersebar di beberapa wilayah juga. Ada yang di Muara Enim, ada Oke. di Surawa segala macam. Kalau untuk kantor sekretariat saat ini di Pondok Pesantren Ar-Rahman, karena memang dari IKAI sendiri terbentuk untuk Sumsel sendiri ya Kak ya, itu di tahun 2011 itu sekretariatnya udah di Ponpes Ar-Rahman. 2011 berarti 2011 untuk sudah wilayah lama. Sumatera Selatan. Tapi kalau untuk organisasi sendiri itu Juli 2028 di Jakarta terbentuknya. Jadi kalau ngomongin soal organisasi ini memang berdedikasi untuk mencegah dan juga kesadaran terhadap penyalahgunaan narkoba ini dewe ya. Salah satunya di situ, Mbak. Cuman memang lebih tepatnya sih lebihannya kita bergerak di profesinya untuk peningkatan kompetensi konselornya agar dalam memberikan pelayanannya lebih maksimal kepada teman-teman yang masih menjadi penyalahguna gitu. Kalau kita Kak dari untuk Kota Palembang atau kabupaten dengan pusat di Jakarta, macam mana itu Kak untuk adiksinya dewe? Oke, berangga. Kalau kita sih tetap terfokus atau terpusatnya di Jakarta. Jadi program-program dari pusat itu juga kita jalani di wilayah. Mungkin itu Kak. Oke, seperti itu. Nah, kalau ngomongin masalah narkoba ini Kak, di Kota Palembang ini termasuk kota yang parah juga? Karena kita tidak tahu. Kalau di tahun 2020 kemarin, Sumatera Selatan termasuk provinsi nomor 2 terbanyak peredaran dan penggunaan narkobanya Kak. Jadi kita nomor 2 di Palembang ini. Nomor 2. Iya. Paling Saking banyaknya tadi peredaran. Nomor satunya? Nomor satunya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya lebih Karena parah. deket kali ya, Lado Tol nih ya. Betul, berarti kita ranking 2 deh. Ini bukan prestasi. Iya, itu bukan prestasi. Bukan. Ini Betul. kalau jingok dewe yang ngudo ke narkoba itu dari umur berapa sih Kak? Kalau untuk saat ini itu dari usia 12 tahun itu sudah ada pengguna. Masa sih 12 tahun? Bahkan kalau untuk yang tertua itu sampai umur 60 juga masih ada yang menggunakan. Aku dulu 4 tahun Kak. Ya Allah. Yusuf. Narkoba. Tahu kan narkoba?
narik kolor babe. Iya. Tak kata duit tadi minta duit dengan babe. Iya. Oh berarti dari umur 16 tahun itu sudah Iya, ada sudah. terdaftar. 12 tahun udah ada 12 tahun 12 sudah tahun ada. udah ada. Itu kalau kita jingok dari faktor apa ya Kak? 12 tahun sudah jadi pengguna narkoba. Jadi kalau untuk faktor sendiri ini ada beberapa kasus bahwa ini orang tuanya yang jadi bandar narkoba. Jadi anaknya ini dijadikan kurir. Awalnya jadikan kurir untuk ngantar ke situ, ngantar ke sini kan biar untuk mengelabuhi kepolisian. Betul. Nah tiba-tiba mungkin anak tadi kan mungkin penasaran nih, apa nih yang selalu dibawa dan akhirnya dia coba-coba. Akhirnya menjadi seorang pecandu itu. Berarti Kota Palembang ini ada kota termasuk kota terparah nomor 2 juga. Iya. Terus kira-kira Kak itu apa? Apa sabu? Apa zat-zat atau dalam bentuk narkoba apa itu? Kalau untuk jenisnya sih sebenarnya semuanya ada ya Kak ya. Cuman emang kalau yang lebih dominan substan pemakaian saat ini itu sabu dan inek sih untuk Sumsel sendiri. Karena emang kalau kayak seperti Putau atau yang lain masih belum begitu kelihatan. Tapi kalau Tiara bawa Aibon tadi. Aibon, salah satunya juga tuh Aibon. Oh itu juga masuk. Saat ini karena kan biasanya penyalahgunanya atau teman-teman kita yang masih menjadi penyalahguna kan dia tergantung ekonominya juga kan. Kalau memang ekonominya yang menengah ke bawah atau malah bisa dikatakan sangat-sangat ke bawah, biasanya mulainya dari lem Aibon. Betul. Itu nanti baru ya dimanfaatkan misalnya untuk menjadi tukang ambil atau apa gitu dengan upah. Kalau dia ngambil dia bisa ikut pakai gratis gitu. Betul. Nah Kak, untuk ngomongin masalah langkah nih. Karena kita juga sudah tahu, mungkin dari kita tadi yang bukan prestasi peringkat nomor 2, sekarang mungkin sedikit menurun mungkin sudah ke peringkat keberapa. Langkah kita apa nih Kak untuk pencegahan narkoba ini? Kalau saat ini kan kalau IKAI sendiri kan itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi anggotanya Kak. Jadi kita beberapa tahun terakhir memang banyak membuat beberapa pelatihan untuk peningkatan kompetensi konselornya agar pada saat kan anggota IKAI ini juga bekerja di beberapa lembaga rehabilitasi di wilayah Sumatera Selatan. Jadi program kerja lebih banyak dikerjain oleh lembaga yang mana nanti akan dibawakan oleh konselor tersebut. Nah salah satunya itu. Yang kedua juga kita salah satunya bekerja sama juga dengan BNNP Sumatera Selatan, bisa ikut biasanya dalam sosialisasi. Terus kan dari program kerjanya BNN itu ada seperti agen pemulihan, terus beberapa program yang memang untuk study time belajar bersamanya dari IKAI yang untuk misinya gitu. Oh, berarti konselor itu ngebantu pengguna narkoba itu untuk sadar ya Kak? Benar. Oke, berarti di Kota Palembang ini banyak juga Kak, ibaratnya lebih banyak kaum milenial atau yang sudah lebih tua yang mungkin pengen curhat cerita kan sebagai konselor ini. Iya, kalau umur sih kita udah bisa pastikan ya Mas, saya mana yang banyak. Tapi kalau memang kalau di tempat saya sendiri itu lebih banyak yang kaum milenial. Jadi yang usianya produktif dari umur 20 sampai 35 lah. Yang banyak. Memang tadi ada Bro Angga bilang beberapa yang memang umur di atas 60 juga ada. Tapi yang lebih didominasi memang di kaum milenial tadi. Nah, itu sih. Mungkin karena itu tadi kali Kak ya, karena kita lihat dari faktor ekonomi, dari faktor tidak atau kurangnya perhatian dari orang tuanya yang sibuk dan lain sebagainya. Kira-kira apa Kak peran kita supaya bahwa nyadar ke masyarakat narkoba itu sangat berbahaya itu Kak? Ya, kalau kita kan saat ini Mas lebih aktifnya di media sosial. Jadi kita di Instagram kita juga beberapa kali untuk ngepost masalah edukasi segala macam. Dan memang kita sendiri tidak bisa terlalu banyak untuk berkampanye seperti di yang badan lain atau instansi lain lakukan, misalnya seperti kepolisian atau BNN. Cuman kita selalu ikut memfasilitasi ketika memang menjadi narasumber di beberapa pertemuan. Kemarin juga ada satunya dari Dinas Pemuda Olahraga yang membuat pelatihan untuk edukasi tentang duta narkoba Sumsel. Nah kita juga sebagai narasumber di situ. Jadi sebagai untuk memberikan informasi dan melatih juga kepada teman-teman sih. Artinya nggak jadi duta narkoba? Boleh, kalau jadi duta narkoba jangan jadi pemakai. Betul. Nah itu dia. Jadi Kak, kalau misalnya adiksi ini juga kerjasama dengan lembaga pemerintahan ya? Jadi sesuai dengan ini Impres nomor 2 tahun 2020 bahwa kita ini sekarang Presiden fokus ke
program P4GN. Program itu ialah fokus kepada pencegahan dengan pemberantasan. Nah, pencegahan ini banyak dari instansi-instansi terkait. Nah, kami fokus ke yang namanya soft power di bidang rehabilitasinya. Jadi rehabilitasi inilah peran aktif dari konselor adiksi itu sendiri. Kan dampak narkoba ini kan banyak. Jadi konselor ini tidak cuma mempelajari tentang adiksinya baik, jadi dia mempelajari tentang kesehatan, mempelajari tentang hukum, mempelajari tentang sosial, psikologi dan lain-lain. Jadi memang hubungannya erat dengan instansi-instansi seperti BNN, Dinas Kesehatan, Dispora, Dinsos dan kepolisian. Itu sih, Mbak. Itu ya. Kalau dampaknya dewek yang kakak jingok langsung sebagai konselor juga cak itu ya. Apa sih kak dampak yang ngerugi kenian dari penyalahgunaan narkoba ini? Sebenarnya untuk dampak itu sendiri itu narkoba ini berdampak dengan 3 hal, Mbak. Jadi dia berdampak di biologisnya secara fisik, dia berdampak di psikologis, itu mental maupun jiwanya. Terus dia juga berdampak ke sosialnya. Nah, pada saat ini polemik yang ada ialah dampaknya lebih ke gangguan kejiwaan dan gangguan mental. Iya, itu banyak. Kita tuh cuma denger baik. Tidak kate kawan tadi yang makin narkoba. Benar-benar. Jadi banyak tugas kameramen ini kado ini nih, bunga kecobong ya. Iya, jadi sekarang ini konselor ini banyak tugasnya merujuk kami ke psikiater. Jadi mereka yang sekarang penyalahguna ini dia banyak yang butuh bantuan obat-obatan. Jadi untuk ngurus diri DWB mereka sulit, apalagi mereka nak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kan. Jadi itu salah satu dampak yang saat ini. Itu karena parah ya kak? Iya, cukup parah. Karena untuk tingkat keparahan juga tidak tergantung dia berapa lama make sekarang. Kadang ada yang cuma make setahun lah sudah mulai gangguan jiwa. Itu banyak yang apalagi kak, karena banyak yang ngoplos kayak kan, bahan-bahannya dioplos, kita udah tahu. Takutnya kan kak habis dari pemilu ini banyak gila ya. Nah, baca gila. Itu bukan narkoba habis gue. Satu pelarian mungkin kan. Mungkin tidak nyaman atau kegagalan karena kan konsepnya orang pakai biasanya kan melarikan dari perasaan yang tidak nyaman yang sedang dihadapi, entah itu bisa trauma atau misalnya kegagalan depresi segala macam. Makanya memang saat ini kan juga beberapa kali juga kita ikut diundang untuk misalnya pemusnahan barang bukti baik itu dari kepolisian, BNN ya bro ya. Ya kan zat yang tergandung baik dalam sabu, ekstasi itu udah tidak seperti dulu lagi campurannya, udah banyak juga. Makanya sekarang ketika pemakaiannya tidak tergantung harus berapa lama pun, kalau memang barangnya seperti Bro Angga bilang ada yang oplosan, campuran ini segala macam, makanya bisa mengarah ke psikologis. Makanya banyak saat ini penyalahguna itu ya gangguannya skizofrenia, bipolar, psikotik. Ya akhirnya memerlukan rujukan ke profesional lain. Betul. Gitu. Nah kak, kalau kantor kita deh di mana ini? Kalau kita di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Tapi saat ini karena ketua kita sedang bekerja di Kertapati, jadi mungkin banyak ngumpulnya di base camp ketua. Nah kalau misalnya ada keluarga kita atau siapa teman kita yang nak pengen ke kita nih, cak mana nih ke ikatan konselor adiksi kita di Kota Palembang ini? Jadi sebenarnya sih pemerintah juga sudah banyak nyiap ke layanan-layanan rehabilitasi baik di BNN, kepolisian maupun rumah sakit. Nah, sedangkan kawan-kawan sekarang itu banyakan bekerja di rehabilitasi swasta, komponen masyarakat baik di Kota Palembang maupun di kabupaten kota. Nah, biasanya sih itu mereka mempunyai yang namanya media-media sendiri kan. Jadi ada yang secara mandiri atau menghubungi secara individu, ada pula yang langsung datang ke rehabilitasi tempat teman-teman bekerja. Oh, seperti itu. Nah, kalau dari data yang kita ada nih dari anggaplah 2023 ini baru berjalan 6 bulan. Kita mundur ke 2022. Itu banyak kak, berapa uang itu kak? Ya, kalau untuk data mungkin cek yang punya itu adalah BNN, Dinas Kesehatan sama Dinas Sosial, karena kan mereka tupoksinya kayak misalnya kan rehabilitasi ini kan ada 2 ya di undang-undang, ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah kalau medis kan itu dipegang ranahnya Kemenkes, turunannya ke Dinkes. Kalau ke rehabilitasi sosial kan ranahnya Kemensos, turunnya ke Dinsos. Jadi instansi tersebut itu punya data yang konkret sebenarnya berapa jumlah penyalahguna yang ada di Sumsel sendiri. Tapi setiap tahun meningkat? Meningkat. Nah, kok bisa meningkat kak itu? Oke, kalau kita bicara bisa meningkat kan kembali kepada program rehabilitasi ini kan tidak menjadi salah satu program yang bisa
membuat seseorang pasti akan berhenti. Karena kembali kepada konsep penyakit penyalahguna ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Sama seperti misalnya penyakit diabetes atau darah tinggi. Jadi tidak ada obat yang bisa, formula apapun yang bisa, atau jenis terapi apapun yang bisa untuk membuat seorang penyalahguna narkoba ini bisa sembuh. Cuman dia bisa hanya dipulihkan. Medianya adalah rehabilitasi. Bagi teman-teman yang memang sudah kecanduan. Karena kan namanya tahapan penyalahguna juga, kita bukan tiba-tiba orang make langsung jadi kecanduan. Ada tahapannya juga. Ada dia hanya sebatas coba-coba, hanya dia sebatas sudah menjadi penyalahguna, baru dia menjadi kecanduan. Nah, yang kecanduan ini yang lebih kepada intens programnya ke rawat inap. Itu sih. Jadi kalau bicara kenapa tidak bisa berhenti, karena sebenarnya di dalam rehabilitasi kita sudah kasih banyak modal untuk tempur lah buat teman-teman ini bisa menjalani sebuah pemulihan di luar kan. Tapi kembali lagi kalau misalnya sudah di luar, dia masih berkumpul kepada lingkungan yang lama, masih ketemu juga dengan teman-teman yang masih aktif pakai, akhirnya ikut lagi kembali make. Gitu. Berarti dimulai dari diri sendiri ya, Kak? Benar. Tapi ada Kak yang Cak itu, kalau sudah lama Cak itu rehabilitasi, keluar make lagi? Berulang-ulang. Kata Bu Fadil, ada yang sampai 19 kali. Iya, tadi ada yang sampai 19 kali. Itu umur berapa sih Kak yang sampai 19 kali? Saat ini udah umur 28 tahun. Masih 28 tahun? Berarti dulu lah mulainya umur berapa itu ya? Dia berubah jadi pecandu rehab. Betul. Pecandu rehab, pengen rehab terus ya. Kalau di Kota Palembang ini banyak tempat para pecandu untuk rehab datang ke A, ke B, itu banyak Kak? Cukup banyak Kak, karena kalau sekalian juga promosi kali ya. Boleh, silakan. Ya, kalau di Palembang kita ada Pondok Pesantren Ar-Rahman di Tegal Binangun, terus ada juga Cahaya Putra Selatan di Kertapati, ada juga Dwin di daerah Kenten, untuk yang daerah Kota Palembang ya. Nah, kalau untuk di kabupaten lain ada di Indralayo, ada di Kayu Agung, ada juga di Muara Enim, terus ada di Banyuasin sama Sekayu. Sebenarnya banyak ya? Banyak. Itu ada yang gratis atau bayar Kak? Kalau untuk masalah gratis dan berbayar itu kembali ke lembaga masing-masing kebijakannya, karena kan pasti setiap lembaga punya aturan atau regulasi mana yang bisa dapat gratis, mana yang mungkin berbayar gitu. Gitu dia. Berarti harus masuk BNN dulu ya? Boleh masuk ke BNN langsung. Atau boleh langsung? Boleh langsung. Kalau itu aku langsung antar Ate-Ate dulu. Jangan tidak pakai. Cuma pakai make up. Baik, tentunya untuk pemirsa Halo Palembang ada Kak Fadil dan juga Angga, tentu bakal baik lagi di narasumber kita pagi ini. Kita ngomong masalah narkoba ini. Mudah-mudahan apa yang kita tanyakan ini mewakili pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang yang di rumah. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, masih dengan Arif Fadilah SE selaku Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Sumatera Selatan, dan juga Bro Angga Wikma M ini apa Kak? Manggala. Oh, Manggala. Ya Allah, bagus nih ya namanya ya. Itu luar biasa ya. Kelakuannya juga bagus. Lalu sekretaris kayak kita. Iya, siap. Oke, nah Kak, kalau dari kok Kota Palembang ini termasuk kota yang paling besar. Ibaratnya bukan prestasi karena kita tadi di peringkat yang kedua. Karena kita ini sudah banyak hiburan ini Kak. Itu juga fasilitas kan? Itu salah satu faktor juga kan. Iya, jadi semakin banyak tempat hiburan, semakin banyak juga peredaran narkobanya di situ. Jadi mungkin yang namanya sama kayak kemarin aku sempat konsul dengan Pak Ratu Dewa, dia ngomong tempat-tempat di Kota Palembang duduk-duduk ini ngapo sengaja mati di lampunya dimatikan karena di situ banyak budak-budak ini berkumpul untuk make di situ. Betul. Nah, jadi budak ini rasa takutnya untuk make ini tidak katik lagi. Jadi di mana baik kalau ada duit pokoknya make. Nah, itu yang mungkin salah satu faktor di Palembang ini jadi terbesar juga. Apa karena kita nih dunia ini semakin edan ini Kak? Tidak pacak lagi dicegah. Ibaratnya semakin bertambah cak itu. Ya, mungkin juga itu bisa jadi faktor juga sih. Iya, karena
apa semakin maju negara kan juga pola pikirnya mereka juga semakin maju karena ada mereka nih pikir cek ini duit kami ujinya. Iya betul. Badan kami, jadi kami tidak ngembek duit uang. Jadi mereka yang ngapa salahnya kami pakai, padahal mereka tidak tahu bahwa undang-undang kan yang ngatur bahwa itu salah. Betul. Nah, itu yang mereka, karena kadang yang kami lihat kayak di TikTok, di sosmed segala macam, lah ngapa nak dicegah karena barang ini semakin digoreng semakin lemah. Semakin goreng semakin lemah. Semakin pagi semakin lemah. Nah itu. Udah organ tadi. Kak, ini kalau ngomongin soal rehabilitasi. Oh, tadi kukira ngomongin organ tadi. Iya, juga pengen organ kan. Ini kalau ngomongin soal rehabilitasi kan sebagai konselor Kak, di situ tuh diapoi best Kak. Oh ya, kalau untuk kembali, kalau program kan saat ini di beberapa lembaga rehab kan memang adopsinya sama seperti yang di Balai Besar Lido ya, punya BNN. Jadi kita menggunakan metode therapeutic community juga. Terus beberapa kombinasi dengan individual treatment yang diberikan oleh konselor berupa konseling individual. Terus juga diberikan pendidikan edukasional tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan beberapa keterampilan yang kita ajarkan di dalam program. Terus mereka juga kita buat seperti ada simulasi kehidupan orang di luar sebenarnya, dari awal mulai dia bangun pagi, sholat subuh segala macam sampai nanti closing tutup hari. Jadi emang ada beberapa terapi juga dari profesional lain, misalnya seperti dari psikolog, terus dari dokter yang bagaimana dari medisnya selama mengikuti program juga kita kontrol. Jadi memang selama klien mengikuti program itu dari kesehatannya sampai perilaku dan perubahan-perubahan juga kita berikan layanan. Berarti tidak katek lagi di rantai-rantai cak zaman Cik Didi dulu ya. Itu penyakit gila babi yang di rantai di dusun itu ya. Tapi kita pengen tanya sebenarnya ada enggak sih Kak dulu tuh rehabilitasi yang dimandi ke cek itu di rantai. Ya, karena memang kan tadi kita cerita juga kan bahwasanya kalau dulu kan mungkin pemakaiannya juga lebih ekstrim, banyak substan atau jenis pemakaian yang dipakai, mungkin bisa ada putau segala macam. Nah, namanya terapi kan kita tidak bisa harus satu modalitas yang kita pakai, harus pakai ini tidak bisa. Betul. Karena kan ada beberapa misalnya kayak di daerah Pulau Jawa yang mungkin sifatnya tradisional, yang mungkin punya pemahaman dengan mungkin direndam dengan mengeluarkan urin sebanyak-banyaknya, itu membersihkan badannya, itu bisa disebut dengan detoksifikasi juga. Cuman kan saat ini BNN, baik Kemensos juga itu memberi standar untuk lembaga rehab. Jadi lembaga rehab yang memang melaksanakan pelayanan rehabilitasi, dia ada SNI-nya saat ini. Jadi semua lembaga mengikuti itu agar standarnya sama dan memang layanannya juga memanusiakan manusia. Gitu. Seperti itu. Nah kalau Kak, mungkin dalam waktu dekat ini kita ada kegiatan apa nih Kak? Kalau untuk IKAI sendiri sih proyeknya insya Allah kalau ada halangan bulan Agustus ini awal kita akan buat pelatihan lagi. Jadi TFI, Family Intervensi. Jadi untuk meningkatkan kapasitas konselor, bagaimana caranya memfasilitasi keluarga menjadi support system yang baik dalam sebuah pemulihan. Karena kan saat ini terkadang seorang pecandu ini, atau maaf bukan pecandu tapi seorang penyalahguna ini yang kecanduan, mereka lebih banyak dapat stigma kadang dari keluarga sendiri, yang akhirnya ketika dia pulang selesai menjalani program tidak kuat menerima stigma dari orang terdekat yaitu keluarga, ya akhirnya pakai lagi, relapse lagi bahasanya kalau kita bilang pakai. Nah makanya dengan rencana kita melakukan pelatihan ini agar konselor bisa memfasilitasi bagaimana caranya mengajak keluarga untuk bisa jadi support system. Jadi keluarga lebih bisa mengenal ini kebutuhan-kebutuhan klien, situasi-situasi klien, bagaimana cara melewati masa sugestinya atau triggernya gitu loh. Karena memang dukungan keluarga ini nomor satu Kak. Karena ketika keluarga tidak bisa menjadi support system yang baik, lingkungannya kacau, udah klien juga akan ikut kacau. Gitu sih. Itu efektif nggak sih Kak? Kalau saat ini sampai saat ini efektif, makanya beberapa lembaga kan banyak mengadakan pertemuan keluarga. Salah satunya adalah Family Support Group, di mana keluarga itu kita buat pertemuan, semua keluarga yang klien yang ikut program rehab kita panggil, kita berikan edukasi dari kepolisian tentang aspek legal hukumnya, terus dari psikolog secara psikologisnya anak, terus dari konselor juga tentang bagaimana cara keluarga harus bertindak gitu kan. Nah dengan itu salah satu yang membantu agar keluarga juga bisa membuka pola pikirnya, karena kadang bukan kliennya saja nih yang harus diberikan terapi, keluarga juga harus diberikan layanan terapinya juga.
Karena kalau tidak, rasa traumatik keluarga ini bisa ngebuat klien malah tidak bisa untuk menjaga pemulihannya dengan baik. Itu salah satunya adalah dengan stigma. Nanti ketika keluar karena rasa takut keluar malam nanti bakal maki lagi, akhirnya di overprotektifkan segala macam. Oke, Kak, kalau dari pemerintah kita dewe ini Kak, untuk konselor Indonesia di Sumatera Selatan ini gimana Kak, perhatian khususnya? Untuk pemerintah itu mendukung penuh untuk program ini karena sebelum beberapa tahun kemarin juga IKA ini sering diundang untuk melatih dari petugas-petugas mereka. Jadi memberikan penyuluhan di dinas-dinas terkait, jadi memberikan penyuluhan misalnya diadakannya tes urin dan lain-lain. Jadi dari program tadi itu memang pemerintah sangat mendukung penuh program pencegahan serta pemberantasan narkoba ini Kak. Kalau di sekolah-sekolah ada enggak, Kak? Iya, di sekolah-sekolah ada. Jadi kemarin juga sempat kita penyuluhan diundang oleh Dispora, jadi dikumpul ke sekolah-sekolah di Sumatera Selatan ini, kita kasih penyuluhan, kita kasih penguat, kita kasih edukasi tentang narkoba. Jadi itu salah satu program yang mereka jalani juga di Dispora. Oke, seperti itu. Nah Kak, kalau kita balik lagi ke rehab yang tadi disebutkan ada di Kayagung, Palembang, Kertapati dan lain sebagainya. Tapi ngapa Kak dari dulu-dulu misalnya ada penyalahgunaan yang sudah sangat parah, tapi mereka lebih memilih ke di rehabnya di Bogor dan lain sebagainya. Seterkenal itukah yang di Bogor itu? Nah ngapa kan jauh-jauh ke Bogor, ngapa di Palembang sudah ada gitu loh? Mungkin ada beberapa alasan. Mungkin kalau wong yang nyampe jauh-jauh ke Bogor itu kan satu, mungkin dia tingkat kerahasiaannya mungkin tidak pengen diketahui dia ada di Palembang ini rehab. Mungkin kan takut ketemu dengan keluarga atau kawan dan lain-lain. Yang kedua juga mungkin di beberapa tahun kemarin memang untuk rehab sendiri di Palembang itu memang sangat minim. Iya, jadi baru di tahun 2020 ke atas itu mulai bermunculan rehab-rehab karena tadi sudah banyaknya pengguna di kota Palembang ini. Jadi itulah mungkin mereka lebih pilih ke Bogor. Sedangkan untuk kualitas itu sama. Karena kita fokus kepada standar nasional Indonesia tadi kan. Iya, yang sudah ditetapkan oleh BNN maupun Kemensos. Jadi kegiatan-kegiatan yang mereka setelah masuk itu bangun subuh, seperti itu sama, apalagi mereka, ini di pesantren ya. Iya. Berarti memang dijadi anak pesantren. Ida juga. Iya. Betul. Karena inget zaman dulu. Mungkin masuk Ahtiara ini tadi misalnya cewek kayak Betino tadi rambut pirang. Jilbab. Iya. Ida cah itu ya. Juga. Berarti pirang boleh cah. Jadi boleh Kak di-share kegiatan-kegiatan misalnya tadi kan Kakak di pesantren. Seperti apa misalnya kegiatan mereka sehari-hari? Sama sih kayak Bro Fadil bilang tadi. Jadi pertama kegiatan mereka untuk bisa ngurus diri dulu ya bangun pagi, mereka membersihkan tempat mereka sendiri, terus juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan religius untuk yang namanya sebagai dia bisa lebih mempertahankan pemulihannya. Terus tidak sampai di situ juga, sama tadi kayak Bro Fadil bilang, keluarga juga ya diajak untuk namanya berkonsultasi, ngobrol dan lain-lain kegiatan agar mereka bisa satu padu kayaknya. Karena pemulihan sebenarnya ialah pemulihan pada saat mereka balik dari rehab. Bukan yang di rehab itu cuma simulasinya, betul. Nah, yang sebenarnya ialah pada saat mereka balik. Siapa yang bakal mendampingi mereka ialah keluarga itu deh. Makanya keluarga itu perlu dikasih edukasi untuk biar bisa bekerja sama dengan pecandu ini atau pengguna ini agar dia bisa mempertahankan pemulihannya sampai mati. Karena pemulihannya sampai mati. Idealnya berapa lama sih Kak tinggal di rehab itu? Itu idealnya 3 sampai 6 bulan lah. 3 sampai 6 bulan. Itu normalnya. Oke, seperti itu. Nah, apalagi untuk pemirsa mungkin ada yang belum tahu informasi nih Kak. Mungkin karena mungkin di rehab itu biayanya mahal. Tadi padahal kita juga ada juga yang gratis kalau memang menyatakan surat tidak mampu. Tapi mahal lah obat-obatan berbahaya itu kan Kak. Iya, betul. Daripada rehabnya. Iya, sebenarnya. Dia pakai 200 sehari. Karena itu bener. Kalau ke surga tuh mahal. Bener ya? Betul. Kalau ke neraka tuh mahal. Kembali. Aku mancing Altiara. Karena belum pernah ke surga dan neraka. Agak takut ya ngomonginnya ya. Oke. Luar biasa sekali Kak. Jadi kalau untuk tingkat kecanduan dari para penyalahgunanya itu lebih banyak laki-laki Kak. Kalau untuk saat ini kan sebenarnya yang lebih banyak terekspos memang laki-laki. Tapi kan sebetulnya sama sih ya. Kalau kita lihat antara perempuan sama laki-laki sebenarnya
lebih banyaknya ya dominan mungkin laki-laki untuk saat ini. Karena kan memang lebih cepat untuk punya rasa pengen coba dan tahu itu laki-laki juga kan. Jadi memang dari pergaulan juga dari laki-laki sih untuk saat ini. Kalau yang hasil di tempat saya ya, memang laki-laki lebih dominan. Ada cerita yang lebih sedih atau yang siru dak Kak? Setiap mungkin kan orang lebih banyak bercerita sama kalian kan, lebih percaya cerita sama konselor adiksinya. Seperti apa Kak? Ya kalau cerita sedih sih sebenarnya kalau teman-teman yang menjadi penyalahguna kan atau kecanduan itu kan sebenarnya masalahnya tidak jauh-jauh juga dari masalah rumah tangga mungkin kan, atau hubungan sosial di lingkungan dan keluarganya. Ya kalau sedih-sedih ya paling juga masalah hutang piutang, paling seputar itu sih Kak. Tapi kalau yang sedih-sedih ya kecuali yang paling sedih itu ketika dia menjadi seorang penyalahguna, akhirnya dia terinfeksi penyakit yang menular, kan seperti HIV, AIDS segala macam. Nah itu ada ya Kak? Ada. Iya. Ya pengguna jarum suntik. Karena mungkin tidak bersih tadi ya. Altiar kemarin curhat angsuran ya. Angsuran ya. Itu gara-gara buntu. Pemirsa yang ada di rumah, mana kita balik lagi? Belum. Kan ini iklan ini. Harus kita konselor ke dulu ini. Oke. Itu dia. Jadi itu ya Kak kalau ngomongin soal cerita-ceritanya itu ya. Ada lagi enggak Kak cerita-cerita yang lebih touching selama jadi konselor? Itulah sih sebenarnya kebanyakan mereka memang masalahnya di dana. Kalau mereka lagi ada dana itu tidak terpikir lah mereka nak rehab, tidak terpikir mereka nak berhenti. Semakin ada duit ya lanjut terus itu. Sudah habis galau, harta habis, keluarga hancur, baru balik ke rehab. Mulai sedih dapet itu. Kau kemarin happy. Kau kemarin kemana ya? Biasanya itu yang nyarani untuk rehab itu diri mereka dewe atau keluarga aja. Iya, atau ada Kak yang datang dewe? Kalau yang datang dewe ada juga Kak. Yang dari intervensi misalnya ke permintaan dari keluarga juga ada. Jadi namanya klien kan kita kadang lembaga ini nggak bisa siapa dari manapun dia datangnya tetap kita terima. Baik itu dari rekanan rujukan misalnya datang sendiri. Tapi kalau selama ini lebih banyak yang memang intervensinya dari keluarga maksa. Ya untuk bisa ikut rehab daripada datang sendiri, benar-benar datang sendiri. Ada tapi tidak banyak yang datang sendiri. Nah Kak, misal dari kasus yang kita baca nih, yang baik itu yang pengedar atau yang pemakai, penyalahguna dan lain sebagainya. Misalnya dari kepolisian, BNN, apa baru ke kita? Urutannya itu Kak? Ya kembali, jadi gini Kak, kalau kita turutkan dari Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2009 kan memang pelaksana rehabilitasi sosial itu kan ada medis dan ada sosial. Nah selama lembaga rehabilitasinya sudah mendapatkan SK dari Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan, baik dari kepolisian atau dari BNN juga bisa ke kita. Nah kita pun juga saat ini lembaga kita juga bermitra dengan BNN, jadi setiap tahun itu ada perjanjian kerjasamanya. Karena kan untuk Sumsel sendiri kebetulan memang BNN provinsinya belum mempunyai balai. Beda kalau kayak di Lampung ada Loka Kalianda kan. Nah kalau kita kan Sumsel belum ada. Jadi ketika ada keluarga atau rujukan dari kepolisian yang mengakses layanannya dari pintu BNN, nanti BNN akan melakukan asesmen penilaian. Nah kira-kira klien ini cocoknya direkomendasikan ke lembaga mana untuk rehabnya. Gitu. Jadi karena misalnya ada beberapa kebutuhan, misalnya di bawah umur masih sekolah, mungkin lebih tepatnya ke pesantren misalnya, nanti ke Belangga. Atau misalnya umurnya sekian dengan permasalahannya seperti ini, kayaknya lebih cocok ke Kertapati rujuknya gitu sih. Kalau ini Kak Angga, ada nggak sih Kak tingkah pola yang penyalahgunaan yang sudah direhab ini yang di luar negeri, yang kota zombie itu? Ada nggak Kak? Nah, saking parahnya itu ya? Mungkin itu awal-awal mereka baru nak masuk. Jadi awal baru nak masuk itu ada yang sudah tak tidur berapa hari, ada yang baru pakai kebanyakan. Itu kadang datang tingkat-tingkatnya aneh. Mana bini aku nyari-nyari di rehab itu. Ini tempat apa? Jadi keluarganya dia bingung, merasa cak bukan dia, cak bukan anak aku. Nah, padahal seharusnya mereka sadar itulah dampak dari penyalahgunaan dia tadi kan. Jadi mungkin kami detox dulu cak seminggu, kami tunggu kedua seminggu observasi. Di situ yang bergerak ialah psikiater dan psikologisnya. Kadang apakah ini dampak dari pengguna narkobanya atau memang sudah
bawaan Ionian mah itu. Oh, agak-agak kurang. Agak-agak kurang. Betul. Iya. Ya sudah, kalau itu kita lanjut lagi. Seru kan ngomong Seru ini? kalau ngomong soal narkoba. Jangan baik itu cubo ya. Iya, jangan. Itu dia Baik. pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi masih bersama dengan Kak Fadil dan juga Kak Angga di Halo Palembang. Kita bakal jingok dulu ada yang liwat berikut ini. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah masih bersama dengan Cek Didi, terus juga Kak Fadil, ada Kak Angga juga di sini. Kita masih ngomongi soal pencegahan narkoba ini dewek Cek Didi. Karena memang narkoba ini kan salah kok momok yang menakutkan juga Cek itu ya. Kalau misalnya sudah tercubo, apalagi anak muda takutnya jadi kecanduan Cek itu. Betul. Kak, kalau misalnya duta narkoba berarti itu mantan penyalahgunaan narkoba? Tidak juga. Dari beberapa yang kemarin kayak ada selebriti yang berkasus narkoba, setelah itu dijadi ke duta. Kalau kita nih duta sampo bela. Duta sampo bela biar panjang rambut kami ini. Kalau duta itu kan biasanya ada, kalau misalnya dari BNN mungkin ada klasifikasinya juga ya, kriterianya apa yang bisa dijadikan duta. Jadi mungkin ada juga postur yang mungkin dia dulu mantan penyalahguna, akhirnya dijadikan duta agar apa? Agar teman-teman kita yang masih aktif menyalahgunakan nih bisa, ini ada postur nih, role model nih yang bisa berubah. Ayo dong kita berubah, berhenti menggunakan, kita kembali lagi ke kehidupan yang normal dan produktif. Dan mungkin kalau misalnya kayak di pemerintahan mungkin ada kayak Dispora segala macam, mereka juga kan punya syarat-syarat atau kriteria untuk bisa jadi duta. Jadi kalau itu sih kembali ke kebijakan masing-masing sih Kak sebenarnya. Itu ya, jadi tidak segalanya duta tuh pernah cubo jadi tidak. Nah ini juga pertanyaan dari masyarakat Kak, kalau misalnya nak masuk Cek itu ya rehabilitasi, langsung ikut agenda atau ada tahapan-tahapan dulu yang harus dilewati? Apa tergantung dari ininya? Pecandunya dulu. Dengan kecanduannya. Oke ya, jadi kalau untuk mengakses layanan sebenarnya masyarakat bisa langsung datang ke BNN juga, salah satunya BNN terdekat, atau kalau di kabupaten kan ada BNNK. Nah atau saat ini juga mitra kita kepolisian juga punya ruang konseling sendiri, khususnya di Satuan Narkoba. Jadi kalau mau akses, selama keluarga datang itu melaporkan, maka biasanya proses hukum tidak akan terjadi nih kepada anggota keluarganya. Atau misalnya dari teman-teman yang mungkin pernah dengar, oh ada rehab di daerah sini, ada rehab dari sini, mau datang langsung juga bisa. Jadi tahapannya pertama ya silakan cari informasi. Nah saat ini juga kan kebetulan beberapa rehabilitasi di Kota Palembang atau Sumsel ini kan di bawah mitranya BNNP. Jadi bisa mengakses langsung ke BNNP baik media sosialnya atau IG misalnya atau website bisa. Dan saat ini juga rasanya beberapa lembaga juga promosinya sudah gencar-gencaran juga sih di media sosial. Berarti jangan takut dibui ya, kalau misalnya ngelapor dulu Cek Didi, jangan sampai tertangkap dulu baru. Nah kebanyakannya realitas saat ini begitu, ketangkap dulu sama pihak berwajib, baru datang minta tolong dibantu ke rehab. Berarti itu salah ya Kak ya? Salah, karena kan kembali kalau dia melaporkan, saya datang nih ngebawa adik melaporkan untuk akses layanan adik saya mau rehab. Selama saya melaporkan, maka adik saya tidak akan diproses hukum. Karena saya butuh bantuan untuk membantu adik saya. Tapi kalau adik saya ini kena tangkep duluan sama kepolisian atau BNN bagian berantasnya, ya tidak bisa juga untuk ke rehab kalau selama proses penangkapannya ada barang bukti atau memang terindikasi sebagai pengedar. Itu. Cuman kebanyakan masyarakat nunggu ditangkap dulu. Baru minta tolong nangis-nangis ke rehab. Ya, sementara kita kalau sudah kena tangkap dulu kan kita juga bukan ranah kita nih. Mungkin itu lebih memberi efek jerah kali Kak? Sebetulnya tidak juga efek jerah. Karena gini, banyak keluarga sebenarnya kan sudah tahu nih, anggota keluarga ini make, seharusnya
begitu banyak informasi yang didapat, begitu banyak akses informasi yang bisa diakses. Ketika tahu ini sudah menjadi penyalahguna atau ketahapan sudah kecanduan, ya lapor. Seperti itu harusnya. Iya, Harusnya jangan sampai itulah ketangkep ya. PR-nya kita saat ini dengan BNN juga. Mana caranya masyarakat punya pemahaman ketika memang ada yang masalah, apalagi penyalahgunaan narkoba, segera lapor gitu. Tapi menurut kakak yang ada di Palembang ini masih takut ya yang kayak itu ya? Pertama masih takut punya pemahamannya, kalau aku lapor lagi anak aku kena tangkap pasti. Dibuih. Padahal tidak, kayak itu. Oke. kayak itu. Nah, kalau kita deh Kak, masih ada dukungan khusus dan nih Kak untuk yang mantan tadi, yang tadi sudah direhab di kita, lah kita nyuk program dan lain sebagainya, dan dia sudah dinyatakan keluar dari zona itu, bisa dikatakan mantan. Kita masih ada program-program itu dak ke Ya, mantan Kak. penyalahgunaan. Kalau untuk mantan sendiri itu, dia kita tetap kalau bisa kita kumpul terus itu kan, kita jelaskan ke mereka, tapi sifatnya tidak wajib. Jadi di situ kayak kelihatan mana yang masih mempertahankan pemulihan dia, terus mana yang sudah pakai lagi. Nah, jadi kita waktunya kumpul ini, minggu ini kita kumpul misalnya, tidak datang ya. Ini ya, ada indikasi caknya itu. Nah, jadi kita tawar ke mereka bahwasanya itu program aftercare namanya untuk datang ya. Terus sharing lagi, ngobrol lagi, kira-kira kita pengen kegiatan apa sih dilakukan ini, itu sering terjadi juga. Iya, pernah juga nanyo, ndak lagi make, ndak lagi roboh katanya. Habis dulu. Penjara, direhab, habis, benar. Betul. Karena efek itu juga Kak. Itu juga. Jadi itu menghancurkan hidupnya nih Kak ya? Hidupnya. Iya. Bener uji bici wae-wae itu jauhi narkoba, deketi waria. Aduh ngeri Kecanduan juga. yang lain lagi. Pengalihan berbahaya lagi Kak ya. Itu dia. Berarti Kak kalau sebagai konselor tuh kalau jingok uang dari jauh be sudah tahu enggak sih kalau ini pengguna cak itu? Ya, jadi bukan berarti kita konselor juga jadi Ngejudge seorang ya, dukun ya. Wah, ini pasti make. Karena kan kadang kembali kadang orang faktor begadang juga ada yang memang bola matanya hitam segala macam. Tapi biasanya kalau kita bisa komunikasi dua arah, ketemu tatap muka, kalau kita bisa nilai mana yang teman masih make atau tidak. Karena memang biasanya kalau teman-teman yang masih aktif make, itu kalau komunikasinya pasti nggak akan bisa eye contact juga. Ya, apalagi kalau misalnya dia tahu nih, oh ini teman ngobrolnya konselor, pasti akan lebih banyak nunduk segala macam. Terus secara penampilan juga akan jadi lebih tidak terurus sih. Jadi tidak baik dari pola mandinya segala macam, pasti ada perubahan dari situ. Kak, kalau misalnya kayak di panti di tempat kita rehab tadi kan ada pesantren dan lain sebagainya. Mana kalau yang non muslim Kak? Ya kalau saat ini sih kalau di tempat saya kalau yang non muslim biasanya kalau jadwal hari Minggu itu kita dampingin untuk ke Bintalnya atau ke gerejanya yang di luar non muslim ya. Nah biasanya, terus kalau misalnya yang kayak agama lain selain Nasrani atau misalnya Tionghoa, kalau misalnya keluarganya ada ngebawain alat untuk dia sholat sembayangnya, kita siapin tempat juga untuk dia aktivitas ibadahnya. Jadi apapun agamanya tidak ada masalah sih sebenarnya saat ini. Berarti dibedakan tempatnya ya Kak? Tempatnya Tempatnya dibedakan. Ya kan nggak mungkin sholat di sini, bintalnya di sini, tempat sholat sembayangnya agama yang lain di sini juga kan enggak. Tapi ada enggak sih Kak yang lari kayak itu lagi direhabilitasi? Banyak Ya? Banyak. Ya karena kabur ya Kak? Kabur nian. Kabur nian iya. Cak mana tuh ngomong keluarganya gitu? Ya kan karena kembali gini, kadang banyak klien ini kan rujukannya bukan karena kemauan sendiri ya, apalagi yang memang dia hasil rujukan dari tangkapan pihak berwajib ya, artinya dia dipaksa kan, maksudnya bukan dipaksa ya, akibat perilakunya dia, akhirnya dia harus mendapatkan rujukan untuk rehab. Ya namanya orang ngikutin rehab kan semua privilege hidupnya kan diambil ya, apalagi di dalam program udah boleh pegang handphone. Betul. Ya kan semua kegiatan sudah terstruktur segala macam. Merubah kebiasaan yang biasanya mungkin hidupnya bebas menjadi terstruktur itu kan butuh penyesuaian Kak. Ada orang yang tahan menyelesaikan program, ada orang yang ketika dia dibuat menjadi lebih terstruktur dia nggak tahan, akhirnya pikirannya kacau, ada celah untuk bisa lari, dia lari. Itu sih. Itu ya. Jadi jangan sampai tertarik dengan narkoba. Betul, karena narkoba membunuhmu. Betul. Kak, kira-kira ada himbauan enggak ke masyarakat ini, khususnya kaum milenial? Untuk kawan-kawan di luar itu mungkin yang pertama untuk yang belum pernah menggunakan ini. Nah, itu bahwasanya dampak narkoba ini memang cukup besar. Sedangkan untuk kawan-kawan yang sudah terdampak atau menggunakan,
itu segeralah untuk berhentilah, baik secara mandiri maupun dari dukungan rehabilitasi. Karena Maju Wong Palembang itu kalau narkoba nih gilo pacak matilah nunggu. Nah, masuk penjara lama metu. Nah, jadi tidak kate lagi keuntungannya itu. Jadi segeralah untuk berhenti. Terus yang ketiga untuk kawan-kawan yang sudah menjalani rehabilitasi, mulailah untuk mencari circle yang positif, lebih kreatif sehingga menjadi individu yang produktif. Jadi dapat mempertahankan pemulihannya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan di Hari Anti Narkotika Sedunia ini kita sama-sama dan khususnya Kota Palembang ini benar-benar bersih dari yang namanya peredaran narkoba serta penggunaan narkoba. Tidak akan ada produsen namun tidak kate konsumen. Nah, jadi tidak akanlah ada pengedar kalau tidak kate yang make. Nah, itu mungkin pesan dari aku, Cek. Baik, kalau dari ketua nih silakan. Ya, dari ketua. Ya, kalau dari saya pribadi kalau bisa jangan pernah untuk coba. Walaupun rasa ingin cobanya besar, karena sekali teman-teman coba biasanya akan mendapat efek yang enak untuk tubuh. Kalau sudah efek enaknya dapat di tubuh, pasti akan mencari lagi. Jadi jangan pernah buka akses untuk mencoba untuk yang pertama kali. Terus untuk keluarga di Palembang, kalau memang ada anggota keluarga yang memang menjadi seorang korban penyalahgunaan dan dalam tahapan kecanduan, jangan takut untuk akses layanan baik di BNN atau ke pihak kepolisian atau ke lembaga rehab langsung, karena saat ini kalau tidak keluarga yang peduli, tidak berat juga kemungkinannya untuk si korban akan berhenti sendiri karena peluangnya sangat kecil. Jadi dalam Hari Anti Narkotika Internasional ini saya mengimbau untuk teman-teman jangan pernah buka akses untuk coba, itu aja. Jangan pernah buka akses untuk coba. Iya, cukup makanan yang lembut. Ya benar. Ngajak lapar jadi ding. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Arif Fadilah SE selaku Ketua Ikatan dari Konselor Adiksi Indonesia dan juga Do Angga Witma Sekretaris dari Ikatan Konselor Adiksi Sumsel. Karena kita tahu Ikatan Konselor Adiksi Indonesia kita tadi sudah punya komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Betul, Nian. Bersama kita melawan narkoba di Hari Anti Narkoba Sedunia. Sekali lagi terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Kita berdua juga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi bareng Cek Didi dan juga Altiara Putri. Betul. Jangan lupa saksikan Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal sunyi